Oke, jadi di sini kita belajar tentang sequence stratigraphy dengan melihat apa yang disebut sebagai bentukan morfologi ledge atau bench atau bangku gitu ya. Di sini ada 3 morfologi ledge utama yang menunjukkan adanya penumpukan sedimen sedemikian rupa yang ditandai dengan coarsening upward, 1 ledge, kemudian ini ledge pertama, terus ada ledge kedua di situ ya. Coarsening upward lagi dengan ledge kedua, kemudian mengkasar ke atas lagi dengan ledge ketiga yang di bagian atas. Nah, ini ideal sekali untuk melihat bagaimana sequence stratigraphy bekerja di sini. Dan kalau kita lihat di ledge yang pertama ini sebenarnya dia adalah suatu bentukan yang sangat kontras dibandingkan dengan ledge kedua dan ketiga, dan juga dengan ledge 0 lah di bawahnya itu. Yang digerus oleh apa yang saya injak ini adalah kalkarenit yang kasar sekali ya. Kasar sekali ini grain size-nya. Itu dia menggerus endapan lempung dan pasir halus, dan kebanyakan lempung dengan sisipan tipis pasir halus berwarna hitam ya. Kemudian dia menggerus dengan bentukan gerusan yang channelized, jadi membentuk saluran. Yang makin ke arah sana, makin ke arah makin ke arah utara sana, dia itu makin menipis itu. Jadi bentuk channelnya atau salurannya di sini menebal, di sana menipis. Dan ini kasar sekali. Bisa di zoom di sini bahwa ini kasar sekali. Kemudian di atasnya, dan ini warnanya berbeda, dan kebanyakan adalah kalkareus dan bioklastik di bagian atasnya. Walaupun kita juga bisa mendapatkan fragmen-fragmen batuan atau kuarsa juga, ada feldspar, ada berbagai macam jenis komponen feldspatik maupun kuarsit di situ. Tetapi di bagian atas ini itu mulai halus ya batuannya, kemudian boom, di atas ini dia akhirnya menjadi mudstone lagi dengan very fine grain sedimen ya. Ini batasnya ada di sini kelihatan ya. Kemudian very fine grain sedimen, naik lagi ke atas sana, terus menjadi fine grain, medium grain di daerah situ, menjadi ledge yang kedua. Kemudian fine grain lagi menjadi shale di atasnya, kemudian agak sekitar 1,5 meter di atas itu, kemudian menjadi ledge yang ketiga. Jadi ini menunjukkan adanya suatu bentuk ledge kedua dan ledge ketiga itu adalah progradasi, ya. Jadi makin kasar ke atas. Sementara yang di sini dari bawah tadi yang ada lempung ledge ke 0 itu kemudian digerus, itu ada kontak yang signifikan yang langsung ada medium sama coarse grain sedimen, dan asal usulnya jadi provenance-nya itu berbeda banget dengan yang di sini abu-abu, di sini coklat ya. Di sini kebanyakan adalah calcareous sedimen, bioklastik ya. Walaupun ada kuarsanya juga dan ada feldspatiknya juga. Dan ini energinya besar sekali karena terlihat ada cross bedding. Coba di zoom nih, kelihatan ada cross bedding ya. Kalau dari sebelah sana bisa dilihat ya cross beddingnya. Dan itu energinya besar sekali. Kemudian tenang di daerah atas ini menjadi fine grain, bahkan mudstone, lempung, silt gitu. Terus baru kemudian mengkasar lagi menjadi energi yang lebih besar tapi tidak sebesar yang di bawah ini. Kemudian halus lagi, energi lebih rendah, mengkasar lagi, energi yang lebih besar. Jadi ada 3 ledge menunjukkan perubahan-perubahan energi tersebut. Nah, di dalam sequence stratigraphy ini bisa kita tarik sebagai sequence boundary ya. Jadi ada satu keistimewaan atau satu anomali dari pola coarsening upward yang biasa, tiba-tiba dia langsung kasar banget di sini. Ini sequence boundary yang signifikan. Dan karena ini pada umumnya diendapkan di laut gitu ya. Sequence boundary ini kemungkinan berhubungan dengan penurunan muka laut sedemikian rupa sehingga, dan juga kenaikan beberapa lokal area di daerah laut itu yang memberikan provenance atau sedimen-sedimen yang berbeda dari sedimen-sedimen yang sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi ini ada sequence boundary, kemudian baru di atasnya ada 2 para sequence prograding upward yang kemungkinan besar adalah makin lama ya. Jadi ini ada sequence boundary diisi, kemudian di atasnya ada prograding sequence yang menunjukkan setelah sequence boundary biasanya dia langsung mengalami pendalaman di atasnya. Jadi makin lama makin dalam, tapi tetap dengan
dengan model coarsening upward, yaitu progradasi. Jadi setiap small sequence like this gitu ya, seperti ini itu progradasi. Sedemikian rupa makin lama dia akan makin dalam ya, kemudian akan mencapai flooding surface di sananya. Jadi ini sequence boundary, di sini adalah transgressive sequence, tapi setiap transgressive sequence-nya itu terdiri dari coarsening upward yang makin lama akan makin halus.